Puji nama Tuhan Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat hari baru. Kiranya anugerah kemurahan Tuhan atas kita semua. Kita akan memikirkan firman Tuhan dengan tema yang berkaitan dengan mengembangkan karakter untuk menang. Jadi ada hal yang perlu kita miliki supaya kita punya karakter, pola pikir, dan juga mentalitas seorang pemenang, serta strategi atau kiat untuk menjadi seorang pemenang. Menang dalam hal apa? Tentu saja kita percaya bahwa setiap kita punya perjuangan, punya pertandingan untuk kita selesaikan. Ketika saya menyiapkan renungan ini, saya ingat pengalaman saya waktu masih kelas 3 SMP dan juga SMA. Saya waktu itu menjadi penjaga wartel, Bapak Ibu dan Saudara semua. Kalau Bapak Ibu yang mengalami zaman wartel, warung telekomunikasi, jadi di rumah kami punya kios, lalu kemudian di situ ada wartel. Tapi karena tidak ada sambungan telkom, jadi wartel itu memakai sambungan satelit. Jadi kadangkala susah sekali untuk mendapatkan sinyal dan bisa dipakai wartelnya. Sehingga kami harus mewaspadai atau memperhatikan dengan cermat kapan wartel itu bisa terhubung. Ada satu lampu indikator di sana. Kalau misalnya lampunya berwarna hijau, berarti sambungannya sedang bagus dan pelanggan bisa menggunakan wartel tersebut. Kalau misalnya tidak nyala hijau, berarti tidak ada sinyal, tidak terhubung. Nah, lampu ini menjadi penanda atau indikator bahwa perangkat yang digunakan itu sedang terhubung dengan satelit. Bapak Ibu dan Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan, kita perlu mencermati juga dalam kehidupan kita seringkali Tuhan memberikan penanda-penanda, tanda-tanda atau kode-kode ketika Tuhan ingin menyatakan sesuatu dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan belajar dari 2 Tawarik pasal 20 ayat 3-4 berkaitan dengan salah satu tanda ketika pada waktu itu kita sebenarnya perlu terhubung dengan Tuhan, perlu mencari kehendak Tuhan. Di sana dikatakan Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Dalam teks yang kita baca bersama-sama, kita diingatkan, diajarkan tentang salah satu tanda, petunjuk ketika waktu itu, momen tertentu itu kita perlu mencari Tuhan. Dalam teks disebutkan bahwa yang menjadi pertanda atau penunjuk ketika seseorang perlu Tuhan adalah rasa takut. Ternyata rasa takut itu juga punya sisi positif. Ketika Yosafat mengalami rasa takut, ketika Yosafat menjadi takut di sana dikatakan, dia mulai mencari Tuhan, mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Jadi dalam sisi dan sudut pandang positif, ternyata rasa takut itu kita perlukan dan bahkan seringkali bermanfaat untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak mampu, kita perlu pertolongan Tuhan. Suatu ketika kami bercakap-cakap dengan Ketua Umum Gereja Kristen Nazaren salah satunya. Lalu kemudian dalam percakapan itu kami bertanya karena kami tahu bahwa Ketua Umum itu sering berkeliling berbagai negara, berkhotbah di banyak kesempatan, mendapatkan undangan dengan kapasitas yang begitu besar. Kami bertanya, Pak Ketua Umum, apa kira-kira Bapak pernah merasa grogi sebelum naik ke podium untuk menyampaikan firman? Kemudian jawaban Pak Ketua Umum menarik, dia mengatakan begini, justru ketika saya merasa grogi, takut, dan cemas, saya bersyukur karena pada waktu itu berarti saya masih memerlukan Tuhan. Saya naik ke podium bukan karena kekuatan saya, tapi ketika saya merasa takut, grogi, dan cemas, saya berdoa dan merasa meyakini, menyadari bahwa saya perlu Tuhan. Rasa takut kadang-kadang menjadi indikator, sinyal, atau simbol kita sedang diingatkan bahwa kita perlu Tuhan, supaya Tuhan menolong kita mengatasi persoalan kita, perjuangan kita untuk menjadi seorang pemenang. Biarlah kebenaran ini menolong kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran dan sabda-Mu. Kami sungguh bersyukur untuk hari baru ini. Kiranya Tuhan, kebenaran-Mu ini menolong kami semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.